Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Uh, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wahyu Wibowo, SSI MSI, dan Bapak Hazik Fabroyer, Skom PhD, sebagai penguji. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Lalu untuk Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono, MNSC, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, sebagai dosen pembimbing. Terima kasih telah berkenan hadir juga pada malam hari ini. Jadi malam hari ini saya akan memaparkan terkait proposal tesis saya yang berjudul Evaluasi Penerimaan Teknologi Aplikasi Sayang Warga di Kota Surabaya dengan Pendekatan YouTube. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ariska Syauna. Background dari S1 saya yaitu di D4 di Teknik Elektrootomasi di Institut Teknologi 10 November angkatan 2018. Lalu sedang menjalani S2 di Manajemen Teknologi dengan bidang keahlian Manajemen Teknologi Informasi. Lalu pekerjaan saya saat ini menjadi asesor kompetensi di LSP Elektronika Nasional dari 2023 sampai dengan sekarang. Nah, jadi ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi malam hari ini. Jadi pada pendahuluan, pada kajian pustaka, dan juga metode penelitian. Nah, yang akan saya bahas pertama kali adalah pendahuluan. Jadi di pemerintah Surabaya ini menjadi perhatian khusus karena tingginya kepadatan penduduk dan pertumbuhan jumlah penduduk. Lalu pemerintah Kota Surabaya ini mengikuti perkembangan teknologi dengan mengadakan e-government. Nah, lalu dengan e-government ini, pemerintah Kota Surabaya juga turut berpartisipasi dalam menginovasi. Nah, inovasi pada e-government di pemerintah Kota Surabaya ini salah satunya ada aplikasi Sayang Warga. Nah, aplikasi Sayang Warga ini inovasi dari pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk menyederhanakan layanan publik. Nah, contohnya dalam bidang kesehatan seperti itu. Nah, prioritas utama dalam aplikasi Sayang Warga ini adalah untuk mengatasi masalah kesehatan dan juga sosial, misalnya seperti calon pengantin yang mengalami kekurangan gizi atau balita yang mengalami stunting. Di situ aplikasi Sayang Warga ini yang dikhususkan untuk kader Surabaya Hebat, penyebutannya adalah untuk mendata hal-hal masalah kesehatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu adanya penelitian ini adalah karena beberapa kader di suatu wilayah kelurahan ini mengalami kendala pada penggunaan aplikasi Sayang Warga. Jadi beberapa kader ada yang tidak mengisi jawaban yang berada pada aplikasi Sayang Warga ini. Pada aplikasi Sayang Warga ini, para kader tidak mengisi. Nah, untuk alasan mengapa kader-kader ini tidak mengisi, belum bisa ditentukan. Ataukah karena faktor usia, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, ataupun ada faktor-faktor yang lain. Sehingga penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi bagaimana tingkat penerimaan teknologi pada kader Surabaya Hebat untuk aplikasi Sayang Warga ini. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah. Dapat dirumuskan rumusan masalah. Ada 3 poin pada rumusan masalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat penerimaan kader Surabaya terhadap aplikasi Sayang Warga. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan kader Surabaya terhadap implementasi aplikasi Sayang Warga. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan masyarakat atas aplikasi Sayang Warga. Nah, dari rumusan masalah yang sudah dibuat,
tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat penerimaan kader Surabaya terhadap aplikasi Sayang Warga. Lalu menganalisis seberapa puas kader Surabaya terhadap implementasi aplikasi Sayang Warga. Dan terakhir, merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan masyarakat atas aplikasi Sayang Warga. Dari tujuan yang ada pada penelitian ini, dibuatlah ruang lingkup penelitian sebagai batasan masalah pada penelitian ini. Salah satunya adalah responden dalam penelitian ini adalah kader Surabaya Hebat atau kader pada pengguna aplikasi Sayang Warga itu yang terbatas hanya pada kota Surabaya. Nah, lalu untuk manfaat praktis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat penerimaan teknologi pada KSH terhadap implementasi aplikasi Sayang Warga. Lalu manfaat teoritisnya yaitu untuk menambah pengetahuan dalam penggunaan salah satu teori penerimaan, yaitu metode yang digunakan, model UTOT. Lalu masuk pada kajian pustaka dan juga dasar teori. Ada dasar teori kajian pustaka yang ada yaitu e-government. E-government ini sebuah inovasi dalam strategi komunikasi. Jadi e-government ini memiliki potensi untuk menyediakan informasi tentang lembaga pemerintahan dalam jadi seperti pemerintahan elektronik seperti itu. Nah, lalu e-government ini digunakan pemerintah Surabaya untuk mengembangkan inovasi pelayanan melalui e-government dengan menciptakan aplikasi Sayang Warga atau biasa disebut sebagai ASW. Nah, lalu ASW ini atau aplikasi Sayang Warga tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan sukses atau gagalnya sebuah produk dari teknologi informasi. Jadi aplikasi Sayang Warga memang perlu diukur untuk mengetahui bagaimana pengguna itu apakah bisa menggunakan aplikasi atau aplikasi tersebut masih sulit dijangkau atau digunakan oleh user-usernya seperti itu. Nah, lalu untuk metode yang digunakan yaitu metode UTOT. Metode UTOT ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam memberikan penjelasan niat pengguna untuk memakai sebuah sistem serta perilaku pemakaian selanjutnya terhadap teknologi. Nah, variabel penyusun UTOT ini untuk 4 di sebelah kiri ini merupakan variabel independen yang meliputi performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan lain sebagainya. Lalu performance ekspektansi ini memengaruhi behavioral intention dan juga use behavior. Jadi behavioral intention dan use behavior ini merupakan variabel dependen atau indikator yang digunakan. Nah, untuk yang 4 di bawah ini, gender, age, experience, dan juga voluntariness of use merupakan variabel moderate atau variabel moderasi yang digunakan dalam metode UTOT ini. Dan ini bersumber dari Van Kettes et al. Pada tahun 2012. Nah, lalu masuk pada Structural Equation Modeling atau SEM. Model ini merupakan metode perhitungan statistik yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi korelasi tiap variabel pada metode konseptual yang sudah dibuat. Nah, lalu Smart PLS ini ada software Smart PLS ini digunakan untuk ini merupakan software statistik yang digunakan untuk menganalisis terhadap korelasi antara variabel laten atau variabel indikatornya. Ini merupakan komponen Smart PLS SEM. Yang pertama ada model struktural atau inner model. Model tersebut merupakan bagian dari PLS SEM. Seperti yang dilihat pada gambar yang mengacu pada Monek and Leys tahun 2012, di mana promosi ini berpengaruh pada aplikasi yang digunakan oleh kader. Lalu
promosi juga berpengaruh langsung terhadap pengguna itu sendiri, yaitu kader. Nah, lalu untuk model pengukuran atau outer model pengukuran ini bagian yang merepresentasikan korelasi antar variabel laten dan indikatornya. Nah, pada gambar yang tertera ini, untuk yang sebelah kiri merupakan variabel reflektif. Jadi, ketika variabel laten yang A ini memengaruhi variabel manifest untuk A1, A2, dan lain sebagainya. Lalu untuk model indikator formatif itu seperti yang di sebelah kanan, model indikator formatif ini variabel manifest yang A1 sampai dengan A5 memengaruhi variabel laten. Gitu. Nah, untuk penelitian terdahulu, jadi saya mengaitkan penelitian terdahulu ini ada 6 penelitian yang saya cantumkan, yang semuanya mengenai metode UTOP. Jadi yang membedakan dari penelitian-penelitian terdahulu ini adalah untuk yang pertama ini dari Muhammad Santosa dan kawan-kawan ini perbedaannya dari penelitian yang saya lakukan adalah sasarannya pada penelitian ini adalah untuk eksternal, yaitu pada menasabah BNI. Lalu untuk yang nomor 2, Zul Afrianes Pratama dan kawan-kawan ini sasarannya adalah untuk internal, sama seperti yang akan saya teliti mengenai internal untuk aplikasi pusat pelayanan pengaduan masyarakat. Nah, untuk ketiga dan seterusnya ini sama, yang saya ambil adalah karena ada perbedaan karena itu meneliti pada eksternal atau di luar organisasinya, seperti itu. Nah, lalu masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan data, lalu mengumpulkan data berupa kuesioner. Setelah mengumpulkan data berupa kuesioner, yaitu melakukan uji kuesioner yang setelah melakukan uji kuesioner tersebut didapatkan data dari kuesioner. Uji kuesioner tersebut didapatkan dari data kuesioner. Lalu setelah melakukan uji tersebut, memastikan apakah data tersebut reliable dan valid. Jika data tersebut tidak reliable dan valid, maka item pertanyaannya dihapus. Jika data tersebut reliable dan valid, maka dilakukan uji multikolinearitas. Setelah melakukan uji multikolinearitas, lanjut untuk melakukan analisis outer model, inner model, dan juga pengujian hipotesis dengan menggunakan SmartPLS. Nah, lalu setelah melakukan analisis outer model dan lain sebagainya, melakukan analisis dan pembahasan penelitian dari hasil yang didapat dari analisis outer model dan inner model dan juga hasil pengujian hipotesis. Lalu baru mendeskripsikan pengaruh kepuasan kader, lalu melakukan analisis implikasi manajerial dan juga usulan rekomendasi perbaikan. Nah, ini merupakan model konseptual variabel dan juga hipotesis penelitian. Yang sudah dijelaskan seperti itu. Contohnya pada H1A, hipotesis 1A ini, faktor gender meningkatkan hubungan antara performance ekspektansi dan juga behavioral intention. Nah, lalu untuk pemetaan variabel ini, dari 4 variabel yang terbagi, saya mengacu pada penelitian Aditya et al. Dan juga Venkatesh et al. Tentang kuesioner. Jadi pada performance ekspektansi ada 5 pernyataan yang akan digunakan, 5 poin pernyataan yang akan digunakan. Salah satunya adalah pernyataan mengenai aplikasi Sayang Warga membantu kader dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi dari pemetaan variabel ini merupakan dasar kuesioner, dasar untuk pembuatan kuesioner. Ini untuk lanjutan dari pemetaan variabel. Nah, lalu untuk implementasi penelitian, yang pertama
melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Hare et al, yaitu dengan mengalihkan 10 kali jumlah anak panah dikalikan dengan 10, yang mana dari penelitian ini ada 16 anak panah dikalikan 10, yang mana minimal dari sampel yang dibutuhkan adalah 160. Namun sampel yang diharapkan nanti adalah sejumlah 250 sampel. Seperti itu. Setelah melakukan pengumpulan data, melakukan uji kuesioner, lalu juga melakukan uji multikolonialitas, dan juga melakukan analisis outer model, inner model, dan juga pengujian hipotesis menggunakan software Smart PLSM. Lalu untuk rencana analisis implikasi manajerial, ini merupakan rencana analisis manajerial, implikasi manajerial. Jadi temuan penting ini akan direspon oleh manajemen dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, dan juga mengenai bagian-bagian siapa yang akan bertanggung jawab dalam temuan penting yang sudah diperoleh. Nah, lalu ini untuk rencana dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.